Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang ketiga, yaitu bab sholat sunnah. Oke, baik, kita akan membahas satu persatu materi dari sholat sunnah. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah yang akan kita bahas adalah sholat sunnah yang berjamaah, yaitu sholat idul fitri, idul adha, kusuf, sholat khusuf, dan istisqa. Dari kelima sholat tersebut, kita akan mempelajari pengertian, ketentuan, dan tata caranya. Sholat sunnah yang akan kita bahas pertama adalah sholat sunnah idul fitri. Apa itu sholat idul fitri? Sholat idul fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri pada setiap tanggal 1 Syawal. Nah, waktu pelaksanaannya yaitu sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Maksudnya tergelincir matahari apa? Yaitu sebelum memasuki waktu sholat zuhur. Tata cara sholat idul fitri yang pertama adalah membaca niat. Sholli sunatan idul fitri rakaataini untuk makmum, makmuman lillahi ta'ala, untuk imam, imaman lillahi ta'ala. Tata cara yang kedua sama dengan sholat fardu, yang membedakan hanya rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali. Di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang terakhir, setelah selesai sholat, khatib berkhutbah dibuka dengan mengumandangkan takbir. 2 yaitu sholat sunnah idul adha yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya idul adha. Dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat idul adha. Nah, bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan untuk sholat idul adha dan hukumnya yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya sudah dijelaskan tadi, yaitu bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat idul fitri, yang berbeda hanya niatnya. Untuk makmum niatnya sholli sunatan idul adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sebagai imam maka imaman lillahi ta'ala. Untuk sholat sunnah yang ketiga yaitu sholat sunnah kusuf atau biasa disebut dengan kusufus syamsi. Sholat sunnah kusuf yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Untuk selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali utuh seperti semula. Kemudian tata caranya yang pertama adalah membaca niat. Usholli sunnatal kusufi rakaataini untuk makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sama dengan sholat fardu, tata caranya yang membedakan adalah membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, dan sujud masing-masing dilakukan 2 kali. Maksudnya adalah untuk masing-masing rakaat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, dan sujud dilakukan 2 kali. Maka karena ini sholat sunnah 2 rakaat, ruku, surat Al-Fatihah, i'tidal, dan sujud dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah selesai sholat, maka khatib melaksanakan 2 khutbah. Sholat sunnah yang keempat yaitu sholat sunnah khusuf. Berbeda dengan yang tadi, jika tadi kusuf menggunakan huruf kaf,
yaitu gerhana matahari sekarang khusuf menggunakan huruf kha atau biasa disebut dengan khusuful qamari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Nah, waktu melaksanakannya yaitu mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Tata caranya, yang pertama niat usolli sunatal khusufi rok'ataini makmuman atau imamalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, tata cara sholat khusuf sama dengan sholat kusuf, yang membedakan hanya bunyi niatnya saja. Untuk sholat sunnah yang kelima yaitu sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat istisqa? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Kapan dilaksanakan sholat tersebut? Yaitu ketika terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air, maka dapat dilaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Tata caranya sama dengan sholat 2 hari raya, yaitu rakaat pertama takbir 7 kali, yang kedua takbir 5 kali. Yang membedakan hanya niatnya. Niatnya, sholli sunatal istisqa rakaataini makmuman atau imamalillahi ta'ala. Yang membedakan adalah setelah selesai sholat, untuk dilakukan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama, khatib membaca istighfar 9 kali, dan khutbah yang kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Oke, baik, terima kasih Ibu Akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semua paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan.